Jika suatu penjara dibuat untuk membuat jera, penjara di Spanyol ini membuatmu menjadi gila. Jika kau masuk dengan mencuri ayam, di penjara ini kau menjadi pembunuh. Di penjara ini hanya ada dua pilihan, kau makan atau dimakan. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Di video aku kali ini, aku akan menceritakan alur film dari The Platform. Film ini produksi dari Spanyol, dirilis di tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Galder Gaztelu Urrutia. Film yang dengan judul asli El Hoyo ini mendapatkan penghargaan di Toronto International Film. Wah, kayaknya filmnya seru banget ya guys. Pokoknya buat kalian yang belum pernah nonton film ini, nonton bareng aku yuk. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantuan untuk subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Film ini dimulai dengan adegan seorang chef dengan seluruh stafnya. Chef ini mengatakan, kita akan membuat makanan dengan cita rasa yang paling enak. Dia juga mengatakan ada 3 jenis manusia di sini, yaitu manusia atas, manusia bawah, dan manusia jatuh. Kita akan membuat masakan untuk mereka. Film ini menceritakan seseorang bernama Gareng yang masuk penjara dengan sukarela untuk mendapatkan gelar diploma. Namun sistem di penjara ini membuat semua orang menjadi gila. Gareng baru saja terbangun. Dia nampak bingung. Dia mendapati dirinya di dalam suatu ruangan bertuliskan 48. Di hadapannya tampak terduduk seorang laki-laki tua. Kemudian laki-laki itu mengoceh dan menjelaskan tentang situasi di dalam sana. Ini adalah sebuah lubang penjara vertikal. Di sini intinya adalah makan. Kemudian laki-laki tua itu mengatakan nama dia adalah Terima Kasih. Dia sudah cukup lama berada di penjara itu. Dia juga mengatakan bahwa lantai 48 tidak terlalu buruk, karena di situ masih mendapatkan makanan dari lantai-lantai atas. Terima Kasih mengatakan kepada Gareng bahwa kita akan cukup lama bersama. Bisa iya, bisa tidak, siapa tahu. Kemudian Gareng menanyakan, di sini ada berapa lantai? Terima Kasih menjelaskan bahwa dia tidak tahu pasti. Dia pernah berada di beberapa lantai sebelumnya. Tapi dia mengatakan lantai yang paling bawah adalah 132. Dia pernah berada di situ. Tapi dia juga tidak yakin itu lantai yang terakhir, karena ketika dia melihat ke bawah, masih banyak lantai-lantai berikutnya. Tidak lama, mimbar pun datang. Terima Kasih makan dengan sangat lahap. Kemudian dia bertanya kepada Gareng, kau tidak makan? Gareng mengatakan, ini makanan sisa, dan aku tidak lapar. Kemudian Terima Kasih mengatakan, nanti kau akan lapar jika kau tidak makan. Dan Gareng hanya mengambil 1 buah apel. Dia mengatakan, ini untuknya nanti. Dan ketika plafon itu turun lagi ke bawah, tiba-tiba ruangan menjadi sangat panas. Terima Kasih mengatakan, buanglah apelmu, karena makanan yang ada di mimbar hanya boleh dimakan pada saat mimbar itu ada. Jika kau membawa 1 makanan, maka ruangan ini akan berubah menjadi sangat panas atau sangat dingin, bahkan bisa membuatmu membeku. Kemudian Gareng mengatakan bahwa dia masuk ke sini secara sukarela. Selain untuk mengejar gelar diploma, dia juga ingin menghilangkan kebiasaan buruknya merokok. Makanya ketika ditawari akan membawa 1 benda apa yang dibawa masuk ke dalam, dia meminta buku. Tak lama kemudian lampu merah menyala. Itu menandakan mimbar yang ada di paling bawah akan naik ke lantai paling atas. Keesokan harinya, mimbar itu pun datang lagi. Dan seperti biasa dengan lahap, Terima Kasih pun makan. Dan Gareng lagi-lagi tidak mau makan. Setelah makan, Terima Kasih pun menceritakan mengapa dia ada di situ. Dia berkata bahwa dia tidak sengaja membunuh orang imigran dengan melemparkan TV dari lantai 2 rumahnya. Dia melemparkan TV setelah dia melihat iklan pisau. Dan dia juga mengatakan benda yang dia pilih untuk dibawa tentu saja sebuah pisau itu. Pisau yang katanya tidak bisa tumpul dan bisa mengasah dirinya sendiri. Kemudian Gareng pun menanyakan bagaimana Terima Kasih bisa bertahan di lantai 132. Karena Terima Kasih mengatakan bahwa kemungkinan besar di lantai itu tidak mendapatkan makanan. Gareng mencurigai bahwa Terima Kasih ini telah memakan teman satu selnya. Namun Terima Kasih mengatakan bahwa dia tidak memakan temannya. Sampai pada akhirnya mimbar pun datang lagi. Di sana ternyata ada seorang perempuan yang bernama Miharu.
Trimagasi mengatakan bahwa Miharu ini sering naik turun mengikuti mimbar karena dia mencari anaknya yang hilang. Kemudian mimbar pun turun ke bawah. Dua laki-laki yang ada di bawah tampak ingin mencelakai Miharu. Namun tidak lama, Miharu kembali lagi ke mimbar. Sepertinya dia sudah membunuh dua laki-laki itu. Dan Gareng yang ada di atas, dia berteriak-teriak. Namun Trimagasi mengatakan percuma. Mereka tidak akan mendengarmu. Kalau kau mau turun ke bawah, lompat saja. Ketinggiannya hanya 6 meter. Hari-hari pun berlalu, mereka semakin akrab. Hingga pada suatu malam, Trimagasi bertanya, apakah kau mencium bau sesuatu? Kemudian Goreng mengatakan, iya, aku menciumnya. Ini adalah bau gas. Kemudian Trimagasi mengatakan lagi bahwa besok ketika kita bangun, kita sudah berada di lantai yang berbeda. Tidak tahu apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Dan keesokan harinya, ketika Goreng bangun, dia sangat kaget ketika dia mendapati dirinya sudah terikat. Kemudian Trimagasi mendekati Goreng. Dia mengatakan bahwa maafkan aku, kita sekarang berada di lantai 171, bukan lantai yang baik. Persahabatan kita lama-kelamaan akan memudar. Nanti kau tidak akan memandangku seperti sahabatnya. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, karena kemungkinan dagingmu akan cepat membusuk. Aku hanya akan mengiris dagingmu sedikit demi sedikit untuk aku makan. Karena mungkin kita bisa bertahan untuk seminggu pertama, tapi setelahnya kita tidak tahu. Waktu berlalu dan memang benar, setiap mimbar datang tidak ada makanan sedikit pun. Yang ada hanya piring-piring kosong, bahkan untuk tulang saja tidak ada. Sampai pada hari ke-8, Trimagasi yang sudah tua itu sudah tidak tahan lagi. Akhirnya dia pun mengiris paha Goreng sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ada Miharu datang bersama mimbar. Dia pun langsung menikam leher Trimagasi dan dia memberikan pisau itu kepada Goreng. Kemudian Goreng secara membabi buta menghabisi Trimagasi. Gareng pun pingsan. Namun setelah dia tersadar, dia mendapati Miharu sedang memakan bangkai dari Trimagasi. Kemudian Miharu pun memberikan jantung Trimagasi kepada Gareng. Gareng yang sudah lama tidak makan, akhirnya dia pun mau memakan jantung dari Trimagasi. Dan sepertinya Miharu ini sayang kepada Gareng. Dia pun sampai mengambilkan minum untuk Gareng. Dan setelah itu Miharu pun turun lagi ke bawah menggunakan mimbar. Sementara itu di dapur, Chef Arjun sedang memarahi anak buahnya karena dia mendapati satu makanannya ada sehelai rambut. Anak buahnya pun diperiksa satu persatu. Malam itu Gareng yang kelaparan kembali memakan bangkai Trimagasi. Kemudian Gareng seperti merasa halusinasi. Tiba-tiba Trimagasi datang dan dia mengatakan, "Hai Gareng, kau tidak beda dengan aku. Kita sama-sama pembunuh. Dan bedanya kau mau makan dagingku. Sekarang aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Karena aku ada di dalam tubuhmu." Begitu kata Trimagasi. Kemudian Gareng pun tertidur. Dan ketika dia terbangun, dia sudah berada di lantai 33. Dan di sana ada seorang perempuan bernama Imogiri. Imogiri adalah dulunya seorang pengelola di gedung itu. Dan dia masuk ke situ secara sukarela. Dulu pada saat Gareng akan masuk ke situ, Imogiri lah yang menginterview dia. Kemudian Imogiri mengatakan bahwa dia memilih masuk ke situ karena dia memiliki penyakit kanker stadium akhir. Imogiri mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali tentang sistem makan di lubang penjara itu. Dan dia mengatakan seharusnya makanan itu cukup untuk seluruh lubang yang ada di situ. Kemudian Gareng pun bertanya, ada berapa lubang sebenarnya di sini? Namun Imogiri menjawab dia tidak tahu pasti. Kemudian Imogiri mengajarkan, setiap ada makanan datang, dia harus memakan sesuai jatah, yaitu yang ada di piring. Dan kemudian Imogiri harus menyiapkan 2 piring lagi untuk jatah orang yang ada di lantai bawah. Begitu seterusnya. Dan Imogiri mengatakan itu kepada orang di bawah, tapi mereka sebenarnya tidak mendengarkan dan mereka makan dengan sangat rakus. Lalu Gareng mencoba untuk menjelaskan kepada mereka dan dia sempat mengancam bahwa makanan yang ada di bawah nanti akan dia berikan kotoran. Akhirnya mereka pun menuruti apa yang dikatakan Imogiri. Mereka menyisakan 2 piring makanan untuk orang yang ada di bawah mereka. Keesokan harinya, tiba-tiba Miharu berada di sebuah mimbar dengan terluka parah. Gareng dan Imogiri pun segera menolong dia. Namun ketika Miharu sudah ditolong oleh mereka, tiba-tiba Miharu justru memakan anjing milik Imogiri ini. Sontak Imogiri pun langsung marah.
Miharu pun pergi. Kemudian Imogiri mengatakan bahwa Miharu bukanlah seorang ibu karena dia tidak memiliki anak. Karena pada saat dia masuk ke sini, Imogiri lah yang memasukkan dia seorang diri. Dan sebenarnya Miharu ini adalah seorang artis. Hari pun berlalu, hingga suatu pagi Goreng terbangun dari tidur dan dia sudah berada di lantai 202. Dia pun juga sangat terkejut ketika mendapati Imogiri sudah mati karena gantung diri. Goreng pun selalu berhalusinasi. Dia selalu didatangi arwah Trimagasi dan juga Imogiri. Mereka meminta agar Goreng memakan daging dari Imogiri ini. Tapi Goreng menolak. Malah justru dia memakan kertas dari buku yang ia bawa. Goreng semakin tidak kuat menahan lapar, hingga akhirnya mayat dari Imogiri pun dia makan. Suatu pagi Gareng terbangun, dia mendapati dirinya ada di lantai 6. Dia pun bertemu dengan seorang bernama Baharat. Baharat ini sangat senang karena dia berada di lantai 6, dia ingin sekali keluar dari situ. Bahkan dia berteriak-teriak ke lantai yang ada di atas. Dia minta tolong untuk bisa membantunya keluar. Namun sayang, usahanya selalu gagal. Hingga akhirnya Goreng mencoba untuk meyakinkan Baharat untuk menjatah makanan ke setiap orang dari lantai ke lantai. Goreng pun mengatakan ke Baharat, kita akan ikut turun. Kita akan ikut turun bersama dengan makanan itu sampai ke lantai yang paling bawah untuk menjatahkan makanan di setiap lantai. Dan kemudian setelah sampai di paling bawah, nanti kita akan bisa naik lagi sampai ke paling atas dan kita bisa keluar. Rencana pun dimulai. Mereka menuruni lantai demi lantai untuk membagikan makanan. Namun banyak di antara mereka yang melawan. Hingga akhirnya mereka pun memukuli orang tersebut. Pada akhirnya mereka bertemu dengan orang cacat kenalannya Baharat. Orang itu mengatakan untuk membagikan makanan secara santun, kecuali jika mereka melawan. Dan yang paling penting adalah menyampaikan pesan kepada tukang masak yang ada di lantai 0 dengan meninggalkan satu makanan utuh yang paling istimewa, yaitu panna cotta. Mereka berharap agar tukang masak itu bisa menerima pesannya bahwa makanan yang mereka terima tidak cukup. Mereka pun menjaga panna cotta itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan raga. Mereka mencoba membagikan sisa makanan dengan adil dari satu lantai ke lantai yang lain. Sampai akhirnya mereka berada di satu lantai dan mereka mendapati dua orang sedang mencoba membunuh Miharu. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkan Miharu. Namun sayang, dua orang ini terlalu kuat, hingga akhirnya Baharat pun tersayat perutnya dengan menggunakan samurai. Mereka berdua sangat kewalahan menghadapi dua orang itu. Namun untungnya Baharat bisa membunuh mereka berdua. Namun mereka terluka sangat parah. Mereka pun kembali menaiki mimbar itu. Lantai demi lantai mereka lewati. Mereka pun sambil membagikan makanan dengan melemparkan kepada orang tersebut. Karena mereka sendiri juga sudah tidak memiliki tenaga. Sampai pada akhirnya mereka melewati lantai yang kosong dan mimbar itu pun tidak berhenti. Sampai pada akhirnya di lantai 333 mimbar itu berhenti. Mereka pun turun dari mimbar karena mereka mengira itu adalah lantai terakhir. Namun ternyata mimbar itu masih turun ke bawah. Pada saat mereka bingung, ternyata ada seorang anak perempuan yang bersembunyi di kolong kasur. Mereka pun kemudian keheranan mengapa di lantai itu ada anak kecil yang masih hidup dan seorang diri. Anak kecil itu pun tampak sangat kelaparan. Dia pun melihat panna cotta yang dipegang oleh Bahara. Karena mereka tidak tega, akhirnya panna cotta itu diberikan kepada anak kecil itu dan dia pun memakannya sampai habis. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Dalam mimpinya, Goreng melihat Baharat. Dia mengatakan bahwa pesannya adalah anak kecil itu. Kemudian Goreng terbangun. Dia segera menghampiri Baharat. Namun ternyata Baharat sudah tewas karena luka sayatan samurai yang ada di perutnya membuatnya kehilangan banyak darah. Akhirnya Goreng pun mengajak anak kecil itu naik ke atas mimbar dan turun sampai ke lantai paling bawah. Dan ketika sudah sampai di bawah, Goreng pun berhalusinasi lagi dengan bertemu dengan Trimagasi. Trimagasi mengatakan bahwa pesan tidak perlu pengirim.
Kemudian Goreng pun turun dari mimbar, dan mimbar itu pun segera naik ke lantai atas membawa anak kecil itu. Dan film pun usai. Namun dalam film ini masih menyisakan tanda tanya. Apakah ini akan berhasil atau justru akan sia-sia? Dan bagaimana pula nasib Goreng? Dan apakah film ini akan ada kelanjutannya? Kita tungguin aja ya guys. Oke deh, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah nonton film ini sampai menit ini. Terima kasih. Saya mau ingetin lagi, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan tuliskan komen kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.